Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku mau melanjutkan pembahasan tentang tata koordinat dalam astronomi. Jika sebelumnya aku baru membahas dasar-dasarnya, yaitu geometri bola dan tata koordinat geografis, kali ini aku benar-benar masuk ke tata koordinat dalam astronomi. Yang pertama, ini part 2 dari series videonya, tapi yang pertama adalah tentang tata koordinat horizon. Sebelum aku mulai, aku mau menunjukkan ini dulu. Ini gambaran tentang bumi. Kemudian ini ada sumbu rotasi bumi yang aku juga sempat jelaskan di menentukan jarak antara dua lokasi di permukaan bumi juga. Jadi ini adalah sumbu rotasi bumi dan ini adalah arah rotasi bumi. Ya, jadi dia berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat dari utara, ya ini North Pole dari utara, ini berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi kita sebagai pengamat akan melihat benda-benda langit bergerak mengelilingi kita, seperti mengelilingi kita pada arah yang berlawanan. Jadi seperti searah jarum jam kalau dari utara. Jadi ini arah rotasi yang sebenarnya, tapi perspektif kita yang ada di bumi akan melihat seperti ini. Kemudian kita sebagai observer kan bisa ada dimanapun ya sebenarnya ya. Ini pada gambar ini digambarkan pada lintang, suatu lintang di utara. Ini adalah ekuator atau khatulistiwa bumi, dan pengamat ini ada di suatu lintang ya. Jadi lintang itu kan diukur dari ekuator ke lokasi kita. Nah, maka kita akan melihat benda-benda langit mengitari seperti suatu titik ya. Nah, akibat sumbu rotasi bumi ini. Nah, dan di lintang manapun pasti akan punya satu titik itu. Dan satu titik itu akan sejajar dengan sumbu rotasi bumi ini. Ya, pengamatnya di sini akan ada titik yang sejajar dengan sumbu rotasi bumi ini. Nah, disinilah tampak si benda-benda langit mengelilingi titik tersebut. Gitu. Kemudian nanti akan ada beberapa istilah yang aku jelaskan selanjutnya. Zenith itu apa, nadir, dan horizon ya. Jadi zenith adalah titik yang tepat berada di atas kepala pengamat dan nadir adalah titik yang ada di bawah pengamat. Kemudian di sini kita punya horizon. Nah, horizon ini akan ada beberapa istilah juga yang akan aku jelaskan selanjutnya. Yang di sini kita ambil simpelnya adalah 90 derajat dari zenit. Jadi dari atas kepala kita ambil 90 derajat di sekeliling kita itu adalah horizon. Jadi gampangnya kalau kalian ada di pantai, horizonnya akan terlihat jelas perbatasan antara langit dan lautan gitu ya. Dengan catatan kalau di sekitar kalian tidak ada pulau atau tempat-tempat lainnya yang menghalangi langit gitu ya. Dan akan ada garis horizon yang sangat jelas. Oke, sekarang kita masuk ke tata koordinat horizon. Jadi dalam tata koordinat ini, posisi benda langit akan dinyatakan dalam azimut dan altitude atau ketinggian. Jadi kalau dalam tata koordinat kartesian yang kalian pelajari di sekolah, itu kan suatu titik dinyatakan dalam X dan Y. Jadi kalau dalam tata koordinat ini kita sebutnya dalam azimut dan altitude atau ketinggian. Jadi semacam X-nya itu kita sebut sebagai azimut, dan Y-nya itu kita sebut sebagai altitude atau ketinggian. Kemudian yang akan aku gambarkan selanjutnya ini berbeda dengan gambar sebelumnya yang ini di bumi gitu ya. Buletannya ini adalah bumi, tapi di sini buletan di sini adalah langit. Jadi anggapannya kita ada di suatu lokasi. Di sini aku gambarkan kita ini sebagai O, dan di sekeliling kita ada kubah langit gitu ya. Kemudian di sekeliling kita ada horizon. Tadi ingat horizon kita ambil untuk horizon astronomis. Kita ambil 90 derajat dari zenit. Zenit ada di atas kepala kita dan di bawah kita adalah nadir. Jadi ini sebenarnya daerah yang kita tidak bisa amati ya, karena kehalang oleh
horizon, ya semacam tanah. Ya. Kita kan nggak bisa lihat benda-benda langit yang ada di bawah horizon gitu. Kalau mereka sudah naik di daerah sini baru kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kita sudah punya lokasi utara, timur, selatan, dan barat. Nah, utaranya ini adalah utara yang sebenarnya, bukan utara kompas. Dan kita misalnya punya suatu benda langit. Nah, benda langitnya ini mungkin perlu imajinasi kalian juga. Ini kan sebenarnya 3 dimensi ya, bola. Tapi di gambar ini adalah 2 dimensi gitu. Kalian bayangkan benda langit ini ada di bagian luar. Ya, jadi ini kan bola. Bola pasti ada bagian yang cembung keluar dan cembung ke dalam terhadap layar ini kan. Nah, misalkan si bintang ini ada di bagian luar gitu. Kemudian kita buat lingkaran besar ya. Ini bagian dari lingkaran besar yang menghubungkan zenit dan benda langit ini. Kemudian kalau diteruskan akan sampai ke horizon. Jadi kita punya proyeksi si benda langit atau bintang ini di horizon. Nah, azimut itu yang mana? Kita ukur dari utara searah dengan jarum jam. Nah, di sini aku tambahkan tulisan bergantung dengan lintang pengamat. Ini secara umumnya seperti ini, dari utara searah dengan jarum jam atau ke timur gitu ya. Tapi di beberapa buku itu bergantung dengan lintang pengamat, maksudnya ini berlaku untuk lintang pengamat di utara. Tapi kalau misalnya lintang pengamatnya di selatan, misalnya kayak aku nih di selatan, walaupun selatan dikit terhadap khatulistiwa gitu ya, arahnya tetap searah jarum jam, tapi mulainya dari selatan. Jadi kalau misalnya aku nih menyatakan azimut si benda langit ini bukan dari sini ke sini, tapi dari selatan muter terus sampai sini. Ya. Jadi itu azimut untuk pengamat di selatan. Nah, kalau yang ini yang aku gambarkan di utara, tapi memang secara umum ya kita seringnya ngikut yang utara gitu. Tapi ada juga untuk beberapa sumber itu strict terhadap pengamatnya ada di mana, di utara kah atau selatan. Nah, selanjutnya adalah altitude atau ketinggian. Ini diukur dari horizon ke benda langit. Dengan catatan kalau ini kita teruskan dari horizon ke benda langit, ini akan menuju ke zenit. Nah, sebenarnya ini antara benda langit ke zenit ada juga istilahnya namanya jarak zenit. Jadi untuk jarak zenit sendiri adalah 90 derajat dikurang altitude atau ketinggian. Ya, jadi sisanya ini namanya jarak zenit. Tadi aku sempat menyinggung tentang horizon. Yang kita ambil tadi kan yang simple ya, astronomical horizon. Karena itu adalah 90 derajat dari zenit. Nah, kalau dari gambar ini, zenitnya di arah sini, kemudian 90 derajatnya adalah yang kita sebut sebagai astronomical horizon. Sedangkan kondisi realnya, ketika kalian ngamat kan kalian tidak persis di permukaan bumi, satu. Karena kalian posisinya entah berdiri atau duduk, dan kondisi lainnya adalah kalian tidak persis di permukaan bumi, misalnya kalian ada di daerah dataran tinggi, atau perbukitan, atau pegunungan gitu. Nah, tentu saja akan ada daerah yang masih bisa kalian amati terhadap astronomical horizon. Yang ini yang kita sebut sebagai true horizon. True horizon ini diambil tegak lurus terhadap jari-jari bumi. Nah, jari-jari bumi kan mengarah ke sini. Nah, diambil garis tegak lurusnya dan masih bisa kita amati. Nah, ini horizon yang sebenarnya, true horizon. Tapi kondisi lainnya adalah kalau di sekitar kalian, ini kan true horizonnya tidak ada penghalang gitu ya. Sedangkan kalau ada penghalangnya, realnya kalian ngamat juga kan nggak belas bersih gini ya. Ada lokasi yang dihalangi oleh langitnya dihalangi oleh pohon, entah gedung gitu. Nah, daerah yang bebas di sini tidak terhalang oleh pohon dan seterusnya ini, nah batasnya ini kita sebut sebagai visible horizon, yang bebas dari
pohonan, bangunan, maupun gunung. Kalau kelebihan dan kekurangannya dari tata koordinat horizon ini, menurutku ini mudah banget ya. Kalau di buku-buku pasti dibilangnya easy, mudah gitu. Tapi aku tambahkan banget. Karena kita benar-benar tidak perlu informasi apapun ya selain lintangnya utara atau selatan itu. Kalau aku sih kadang ya kalaupun nggak tahu lintang kita ambil aja yang ngikut yang utara gitu ya. Jadi ini termasuk mudah. Sedangkan untuk kekurangannya adalah tidak tetap terhadap lokasi dan waktu pengamatan. Kalian bayangkan saja kalau si benda langitnya itu kan tidak mungkin diam terus. Karena kita berotasi, pasti dia bergerak. Makin naik, kemudian turun ya, alias terbit, terus terbenam. Simpelnya gitu. Nah, terhadap waktu tentu akan berubah si azimut maupun altitude-nya. Nah, jadi tidak hanya masalah ketinggiannya yang makin naik, oh altitude-nya naik, terus ketika dia mau terbenam, altitude-nya berkurang, tidak hanya altitude-nya, tapi azimutnya pun juga berubah. Ya, tergantung dengan objek langitnya di mana dan lintang pengamatnya berapa. Jadi terhadap waktu pengamatan tidak tetap, terhadap lokasi pun tidak tetap. Nah, misalnya kalian ngamat matahari nih. Ngamat matahari, kalian sebutkan azimut dan altitude-nya. Terus kalian telepon di saat yang bersamaan nih, teman kalian yang ada di tempat lain. Misalnya, aku nelpon kalian yang ada di Jakarta, di Padang gitu. Akunya lebih timur daripada teman-temanku yang di Jakarta, Padang, Bandung, dan lain-lain. Pasti mereka mengamat matahari dengan posisi azimut dan altitude yang berbeda dengan yang aku sebutkan. Gitu juga untuk lokasi-lokasi lainnya. Oke, kita masuk ke contoh dulu ya. Singkat saja. Kita misal mau lihat atau menggambarkan bintang pada ketinggian 20 derajat, azimut 100 derajat untuk pengamat pada lintang 50 derajat selatan. Nah, sekarang aku kasih contohnya yang di selatan. Nah, seperti biasa ada di tengah kubah langit, kemudian di sekitar kita ada horizon, kita selalu ambil di sini 90 derajat, kita ambil simpelnya, tidak memperhitungkan true horizon ataupun visible horizon, kemudian zenit dan nadir, kita tahu utara, timur, selatan, dan baratnya yang sebenarnya. Jadi kita ambil karena kita ada di selatan ya, kali ini kasusnya. Dari selatan masih searah dengan jarum jam, ya, sebanyak 100 derajat, karena dari selatan ke barat ini kan 90 derajat, terus lebihin 10 derajat. Nah, kemudian kita hubungkan ke zenit dan ambil hanya pada ketinggian 20 derajat. Ya, semisal segini. Ini enggak precise gambarnya. Kita sudah bisa gambarkan objek langitnya. Sekian dulu pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Bye-bye.